Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem kardiovaskular yang merupakan materi mata kuliah anatomi dan fisiologi bersama saya Rahmi Nurul Hidayat Hafid, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kebidanan. Adapun sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat seperti nutrien, seperti asam amino, elektrolit, hormon, sel darah, dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Jadi sistem kardiovaskular ini ibaratnya sebagai sistem transportasi di dalam tubuh manusia yang dimana dia mempunyai tugas untuk menghantarkan segala yang dibutuhkan oleh sel seperti nutrisi, oksigen, cairan, hormon, dan juga sel-sel darah. Yang dimana sistem kardiovaskular juga mempunyai fungsi lain seperti menjaga stabilisasi suhu atau menjaga keseimbangan suhu dalam tubuh dan juga menjaga pH tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari 3. Yang pertama ada jantung, pembuluh darah, dan juga pembuluh limfe. Yang pertama kita bahas tentang jantung. Jadi jantung merupakan pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa jantung ini memiliki sifat otot jantung yang memang dia selalu berkontraksi sehingga jantung berkontraksi dan relaksasi sebanyak 100.000 kali dalam sehari, dan semua pekerjaan ini memerlukan suplai darah yang baik yang disediakan oleh pembuluh arteri koroner. Fungsi utama jantung itu yang pasti memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang membutuhkan, yang biasanya disebut untuk proses metabolisme, di mana panjang jantung orang dewasa itu berkisar 12 cm, lebarnya 9 cm, dan beratnya 300-400 gram. Adapun struktur jantung bisa dilihat pada layar Anda. Jantung ini terletak di rongga toraks atau dada, sekitar garis tengah antara ostium sternum dan ostium vertebra. Jadi dia bagian depannya ada ostium sternum dan bagian belakangnya ada ostium vertebra, di mana bagian depan dibatasi oleh ostium sternum dan juga ostium costa ketiga, keempat, dan kelima. Untuk struktur jantung sebagian besar itu terdiri menjadi 4, ada atrium dan ada ventricle. Atrium terbagi menjadi 2, ada atrium kanan atau atrium dextra, atrium kiri atau atrium sinistra, ventricle kanan atau ventricle dextra, dan ventricle kiri atau ventricle sinistra. Yang dimana untuk atrium dextra atau atrium kanan ini berukuran tipis sekitar 2 mm saja, di mana di sini tempat bermuaranya vena cava. Ini adalah vena cava. Jadi darah dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru yang rendah akan oksigen akan masuk melalui vena cava lalu diteruskan ke atrium dextra. Nah, dari atrium dextra nanti darah tersebut akan dipompa ke ventricle dextra atau ventricle kanan ini melalui katup kecil yang namanya katup tricuspida lissalis di sebelah sini. Jadi darah yang kurang akan oksigen itu melalui vena cava masuk ke atrium dextra melalui katup tricuspida lissalis lalu masuk ke ventricle dextra. Selanjutnya ventricle dextra ini berukuran lebih tebal daripada atrium dextra, yaitu 4-5 mm dan berbentuk menyerupai bulan sabit, yang dia berfungsi untuk menerima darah dari atrium dextra lalu memompa ke paru-paru melalui aorta. Jadi ini adalah aorta. Dipompalah darah ini tadi ke paru-paru untuk mendapatkan suplai oksigen. Selanjutnya ada atrium sinistra. Jadi atrium sinistra ini berukuran 3 mm yang dimana berfungsi menerima darah yang mempunyai oksigen yang tinggi dari paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu melalui vena pulmonalis
vena pulmonalis memompa ke ventricle sinistra melalui katup kecil yang namanya katup mitralis. Jadi dari darah yang kaya akan oksigen itu dari atrium sinistra mau dipompa ke ventricle sinistra melalui katup terkecil namanya katup mitralis. Nah, untuk ventricle sinistra berukuran yang paling tebal itu 8-12 mm, berbentuk lonjong, berfungsi untuk memompa darah dari atrium sinistra menuju ke seluruh tubuh karena darah ini mengandung banyak oksigen melalui aorta. Selanjutnya lapisan dinding jantung. Jadi lapisan dinding jantung ini terbagi menjadi 3. Yang lapisan paling luar disebut dengan perikardium, seperti ini. Lapisan kedua atau lapisan ototnya adalah miokardium, dan lapisan ketiga adalah endokardium atau yang paling dalam. Yang pertama perikardium. Perikardium ini merupakan membran tipis pada bagian luar yang membungkus jantung. Jadi bagian luar jantung yang bersentuhan langsung dengan ostium sternum dan juga ostium vertebra adalah perikardium. Yang dimana perikardium ini atau epikardium terdiri dari 2 lapisan, yaitu perikardium visceral yang menyerupai kantong yang membatasi pergerakan jantung, dan perikardium parietal yang mengandung sedikit cairan untuk melumasi pergerakan jantung. Jadi perikardium visceral itu berfungsi untuk lapisan tipis bagi jantung supaya jantung ini tidak mengembang terlalu maksimal atau over perkembangannya, sehingga jantung tetap berada pada ukurannya yang semestinya. Sedangkan untuk lapisan perikardium parietal, dia berfungsi untuk mengeluarkan cairan untuk melumasi jantung itu berkontraksi atau memompa sehingga tidak terjadi trauma antara jantung dengan ostium sternum ataupun ostium vertebra. Untuk lapisan kedua atau lapisan ototnya ada miokardium, yang dimana lapisan ini merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot. Serat otot ini tersusun spiral dan melingkar. Lapisan ini yang akan menerima darah dari arteri. Jadi inilah lapisan yang akan menyerap darah dari arteri. Lalu yang ketiga ada lapisan endokardium atau lapisan tipis yang melapisi bagian dalam sistem sirkulasi. Jadi inilah yang bersinggungan dengan darah yang kaya akan oksigen maupun darah yang rendah akan oksigen. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang jantung, kita akan membahas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini merupakan bagian dari sirkulasi tubuh manusia yang berbentuk saluran atau selang yang di dalamnya mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Darah adalah cairan tubuh yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga menyuplai nutrisi, mengangkut zat sisa metabolisme, zat penyusun sistem imun, yang dimana warna merah pada darah ini disebabkan oleh kandungan oksigen yang disebut dengan hemoglobin. Jadi silahkan Anda menghafal bahwa hemoglobin itu merupakan kandungan oksigen yang ada pada dalam darah yang ternyata mempengaruhi kenapa sih darah itu berwarna merah. Nah, darah ini terdiri dari 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Jadi pembuluh darah ini merupakan bagian dari sirkulasi tubuh manusia. Jadi kalau tadi jantung berfungsi untuk memompa darah, kalau pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkannya. Jadi dia semacam seperti pipa di dalam tubuh manusia yang nanti akan menjadi tempat darah itu mengalir baik dari jantung ke seluruh tubuh maupun dari seluruh tubuh kembali ke jantung.
Kita bahas pertama plasma darah. Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah. Jadi hampir 90% bagian dari plasma darah itu merupakan air. Plasma darah ini berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangannya. Jadi dia sangat berperan dalam proses metabolisme, yang dimana fungsi lain dari plasma darah juga adalah menghasilkan zat imunitas atau zat antibodi atau zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Jadi ternyata selain dia mengangkut sisa-sisa metabolisme, plasma darah juga bisa menjadi zat kekebalan tubuh dari terhadap suatu penyakit. Selanjutnya sel-sel darah. Jadi kalau tadi 55% itu adalah plasma darah, 45%-nya adalah sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi 3, ada sel eritrosit atau sel darah merah, sel leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah. Yang dimana eritrosit mungkin adalah gambar atau jenis sel darah yang paling umum untuk dilihat ataupun ditemukan di internet maupun media sosial. Jadi untuk eritrosit itu sendiri berbentuknya seperti cakram atau bikonkaf, diproduksinya di sumsum tulang belakang di dalam ostium vertebra, di limfa, dan juga di hati. Pembentukan eritrosit itu selama 28 hari. Makanya pada pasien yang menderita anemia atau kekurangan darah, itu minimal pemeriksaan kadar hemoglobin atau kadar eritrositnya itu minimal 28 hari. Karena memang pembentukan eritrosit di sumsum tulang belakang, di limfa maupun di hati itu adalah minimal 28 hari. Lalu eritrosit ini beredar di dalam tubuh sekitar 114 sampai 115 hari, lalu dia akan mati dan terganti oleh sel eritrosit yang baru. Eritrosit yang kaya akan oksigen ini disebut dengan hemoglobin. Jumlah hemoglobin dewasa itu 11,5 sampai 15 gram persen, sedangkan untuk ibu hamil itu 11,5 gram persen dalam 100 cc darah. Jadi eritrosit inilah yang biasa sangat berperan pada pemeriksaan wajib bagi ibu hamil, karena memang ini sangat besar peranannya pada saat ibu hamil, melahirkan sampai periode masa nifas. Dan yang kedua ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih yang dimana bentuknya itu dapat berubah dan bergerak dengan kaki atau pseudopodia, yang dimana biasanya leukosit ini berwarna bening, diproduksi di limfa dan kelenjar limfa, yang dimana fungsinya sebagai pertahanan tubuh atau zat antibodi, yaitu untuk membunuh atau memakan bibit penyakit atau bakteri yang masuk. Jadi terkadang orang dengan penyakit tertentu, terkadang kadar leukositnya itu akan tinggi karena memang fungsi dari leukosit atau sel darah putih ini dia akan memakan atau membunuh bibit penyakit yang ada di dalam tubuh atau khususnya di dalam pembuluh darah. Dan yang ketiga ada trombosit atau keping-keping darah. Jadi bentuknya ini bermacam-macam, ada yang bulat, ada yang lonjong. Dia berfungsi dalam proses pembekuan darah jika terjadi suatu luka ataupun cedera pada tubuh, di mana trombosit ini ada zat yang turut membantu sehingga terjadi pembekuan darah, yaitu dibantu oleh trombin dan juga fibrinogen. Jadi kalau misalnya Anda sedang terluka, teriris pisau, ataupun jatuh dan ternyata ada luka sayatan di beberapa bagian tubuh, nah disitulah fungsinya trombosit. Jadi dalam beberapa detik trombosit akan dibantu oleh trombin dan fibrinogen untuk melakukan proses pembekuan darah, sehingga darah yang harusnya keluar dari luka atau cedera Anda itu bisa cepat berhenti atau perdarahannya bisa segera berhenti karena fungsi dari trombosit. Selanjutnya saluran limfa. Saluran limfa ini merupakan saluran berbentuk tabung yang membawa cairan keputih-putihan yang disebut dengan getah bening. Jadi cairan limfa ini sama seperti saluran pembuluh darah bersama-sama mereka, tapi ukuran saluran limfa ini lebih kecil daripada saluran pembuluh darah atau pembuluh darah. Cairan ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan berfungsi untuk membantu kinerja leukosit atau tadi sel darah putih dalam membunuh bakteri, toksin atau racun,
atau yang lain-lain untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi saluran limfa ini dia membantu kinerjanya leukosit atau sel darah putih untuk meningkatkan antibodi. Seperti ini gambarnya. Jadi di sini ada arteri, lalu di sini ada vena. Vena ini adalah saluran pembuluh darah yang kurang akan oksigen. Jadi dia rendah akan oksigen, sedangkan vena itu pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Lalu yang hijau ini adalah saluran limfa, yang dimana saluran limfa ini akan masuk ke sela-sela pembuluh darah, membantu kinerja leukosit dan leukosit yang ada di pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sirkulasi orang dewasa. Jadi pada mata kuliah anatomi fisiologi ini kita akan mempelajari sirkulasi orang dewasa dengan sirkulasi janin. Yang pertama, sirkulasi orang dewasa itu terbagi menjadi dua. Ada sirkulasi peredaran darah besar atau sistemik, dan ada sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Yang dimana sistem peredaran darah besar atau sistemik itu kita mulai dari atrium sinistra atau atrium kanan. Mulai dari atrium sinistra, melalui aorta, lalu masuk ke pembuluh nadi, baik itu pembuluh kapiler, vena cava superior, dan juga vena cava inferior. Lalu darah yang kurang oksigen ini akan masuk kembali ke ventricle dextra. Nah, jadi untuk sistem peredaran darah sistemik itu adalah sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil atau pulmonal itu kita mulai dari atrium dextra, melalui arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru darah ini akan banyak mengandung oksigen, lalu dikeluarkan melalui vena pulmonalis dan masuk ke ventricle sinistra. Jadi kalau sistem peredaran darah kecil atau pulmonal ini adalah darah yang kurang akan oksigen itu kita akan alirkan ke dalam paru-paru untuk mendapatkan oksigen, lalu darah yang penuh dengan oksigen akan kembali ke jantung dan akan dipompakan ke seluruh tubuh. Sedangkan sirkulasi janin itu hampir sama dengan sirkulasi orang dewasa, namun ada yang spesial pada anatomi jantung pada janin. Jadi janin dalam rahim seorang ibu itu terdapat 4 anatomi yang berbeda dengan anatomi jantung manusia pada saat dia sudah lahir. Yang pertama adalah foramen oval. Jadi foramen oval itu katup yang ada di antara atrium sinistra ke atrium dextra. Lalu ada ductus arterus botali. Lalu ada arteri umbilicalis lateral, dan juga ada ductus venosus aranti. Yang dimana untuk aliran sirkulasi janin atau peredaran darah janin itu dimulai dari plasenta atau ari-ari, lalu darah dari ibu ini, dari maternal ini melalui vena umbilicalis, jadi tali pusat, vena yang ada di tali pusat, vena umbilicalis, masuk ke ductus venosus aranti. Inilah yang tidak dimiliki oleh siklus orang dewasa. Lalu masuk ke vena cava inferior, lalu dia masuk ke atrium dextra atau atrium kanan, melewati foramen oval, masuk ke atrium sinistra, lalu keluar melalui ventricle kiri atau ventricle sinistra, lalu masuk ke aorta atau pembuluh darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi yang spesial pada sirkulasi janin itu ada 4, namun yang paling berperan adalah foramen oval ini. Karena foramen oval ini
dia menghubungkan antara atrium sinistra dengan atrium dextra, yang dimana pada sirkulasi orang dewasa foramen oval ini akan tertutup sehingga darah yang kurang kaya akan oksigen tuh harus dulu ke paru-paru untuk mengambil oksigen, baru dipompakan ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau sirkulasi janin, darah yang sudah kaya akan oksigen tidak perlu ke paru-paru karena bayi belum bernafas, belum menghirup udara, makanya ada katup di sini sehingga darah dari atrium dextra bisa langsung ke atrium sinistra, lalu ke ventricle sinistra, lalu ke aorta dan ke seluruh tubuh. Baiklah, sekian untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.